Pada bulan Juni 2021, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, melontarkan istilah herd stupidity guna memotret kejahilian komunal kita dalam merespon COVID-19. Sehingga boro-boro herd immunity yang ada malah lonjakan kasus sepanjang Juli yang ketika podcast ini dibuat belum kelihatan akan berakhir kapan. Lalu apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingat pelajaran sejarah Islam, kita biasanya tiba pada asumsi bahwa zaman jahiliyah sudah selesai, bahwa zulumat atau kegelapan sudah dilibas oleh an-nur cahaya kebenaran. Tetapi kita lupa bahwa zulumat dan an-nur ini sifatnya dinamis, bukan sesuatu yang terjadi sekali dan tidak akan berubah. Dan itu dibuktikan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Jangan bilang bahwa lonjakan kasus pasca lebaran ini sepenuhnya mengejutkan kita. Kita ingat bagaimana India mengalami hal serupa dan kita sudah diwanti-wanti. Tetapi sejak awal, sikap terhadap COVID-19 ini tidak seragam. Ada yang percaya dan karenanya berhati-hati, ada yang percaya tapi merasa tidak perlu terlalu berhati-hati, ada yang tidak percaya sama sekali, ada yang tidak percaya bahwa COVID-19 semenyeramkan yang diberitakan oleh media. Alhasil ketika mudik dilarang dan kerumunan dibatasi, masih banyak yang melakukan pelanggaran, dan hasilnya lonjakan kasus tidak terelakkan. Rumah sakit penuh, suplai oksigen jauh di bawah demand yang meningkat. Dalam kondisi seperti itu, sebagian dari kita masih saja mengeluhkan prokes dan bilang, kenapa kok di Eropa orang malah sudah bisa nonton bola di stadion? Ya, karena di sana salah satunya penanganan sejak awal sudah berlandaskan sains. Di kita kan sejak awal di sana-sini dilanggar, di sana-sini tidak konsisten penanganannya yang berbuah distrust dan sikap indisipliner. Karena itulah kemudian muncul istilah herd stupidity, kebebalan komunal, ngeyel dan menampilkan temuan di lapangan tidak hati-hati pada wanti-wanti. Adalah benar bahwa an-nasu a'da'u majahilu, ketidaktahuan, kebodohan atau stupidity adalah musuh kita. Kenapa? Karena kebodohan bisa menjerumuskan kita pada sikap yang justru mencelakakan diri kita atau orang lain. Jika pengambilan keputusan atau kesimpulan ditopang oleh kebodohan, maka kesimpulan dan keputusan yang diambil besar kemungkinan akan keliru. Ketika kekeliruan diamini sebagai benar, maka yang terjadi adalah jahiliyah alias herd stupidity. Tak heran jika Islam sangat menekankan pentingnya belajar. Dalam Islam, belajar adalah kontrak seumur hidup. Artinya apa? Artinya seorang muslim harus senantiasa bersikap gelas kosong atau open-minded. Tidak a priori terhadap informasi, tetapi sebaliknya bersikap kritis dan memelihara rasa penasaran. Apalagi di era post-truth seperti sekarang, di mana kebenaran memiliki relativitasnya sendiri-sendiri, belajar menjadi jihad yang tidak kalah pentingnya ketimbang jihad menaklukkan diri sendiri. Kenapa? Karena menaklukkan diri sendiri butuh ilmu. Ketidaktahuan bisa membuat kita dikalahkan nafsu, diarahkan zulumat ke jalan yang kita kira jalan terang dan lurus. Itu sebabnya adalah penting untuk mengimbangi semangat beragama kita dengan semangat belajar, semangat membuka diri dan kritis atas pengetahuan dan informasi. Jangan sampai kita mencelakakan diri kita sendiri karena berpegang pada kebebalan komunal, karena bersandar pada ketidaktahuan dan ketidakmautahuan kita akan situasi sekitar.